Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Kita akan memulai lagi ibadah kita di hari Minggu ini. Semua duduk dengan rapi, kita mengikuti ibadah dengan baik. Anak-anak, untuk mengawali ibadah kita supaya lebih semangat lagi, kita angkat pujian buat Tuhan Yesus dengan penuh. Mari anak-anak satukan hati kita untuk kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita karena pada minggu pagi ini kami diberikan kesempatan untuk kembali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat sehingga boleh kami mengerti, memahami, bahkan memiliki kerinduan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita dengar bersama, kita bisa belajar bahwa panggilan Tuhan adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, saking berharganya, kita tidak boleh menunda akan panggilan Tuhan. Misalnya, kalau Tuhan memanggil kita untuk beribadah, ayo cepat-cepat kita bergegas, mandi, siap-siap, kita beribadah. Kalau Tuhan memanggil kita untuk berdoa, kita juga harus segera berdoa. Berdoa makan, tidur, belajar, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, pekerjaan yang Tuhan panggil buat kita, yang harus kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Tahukah anak-anak? Sejak kita masih kecil, kita dibaptis, kita ini adalah milik Tuhan.
Maka sebagai milik Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab, rajin sekolah minggu, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan buat orang lain. Misalnya buat papa mama, buat kakak adik, buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita, baik yang di sekolah minggu maupun di lingkungan rumah. Nah, anak-anak, kita juga tidak boleh kerajinan kita kendor. Kita harus semangat dalam mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak semakin bertambah usia, pasti kita semakin banyak kegiatan, banyak kesibukan, belajar. Tetapi jangan menjadi alasan bagi kita untuk menunda panggilan Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Karena jika kita menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Berkat-berkat terus boleh menjadi bagian kita, yaitu kita menjadi berhasil, apa yang kita cita-citakan juga berhasil. Oleh sebab itu, mari kita bersiap selalu untuk setia ketika Tuhan memanggil kita di mana saja kita berada. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan penuh sukacita. ibadah kita dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai ibadah kami, Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, Tuhan, menyertai kehidupan anak-anak kami. Kami sebagai orang tua, juga orang tua kami, juga saudara-saudara kami, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan masih tetap menyertai kami dengan saat ini, dengan menjauhkan kami dari COVID-19. Biarlah kami semua masing-masing Tuhan, umat-Mu, menjaga diri kami supaya kami tetap sehat, terutama jauh dari penyakit COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Selamat minggu anak-anak, Tuhan Yesus